adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Baik? Sukacita? Yes, yes, yes. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang maha baik, yang selalu menjaga kita, memberkati kita, dan melindungi kita hingga saat ini kita boleh mengikuti PA online. Oke adik-adik, bersama Kak Neni kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan lewat pujian dari anak-anak PA Lorong Gereja. Ikuti pujiannya adik-adik. Jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih punya Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama Engkau, karena Engkau ya Tuhan yang selalu menjaga memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami satu persatu, yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan, fokus akan firman-Mu. Kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, kami mau melakukannya ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan Yesus, yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32. Selesai ibadah, dibaca Alkitabnya ya sayang ya. Oke. Temanya adalah Yakub mendapat nama baru. Adik-adik, kenapa ya Yakub mendapat nama baru dari Tuhan Allah? Nah, adik-adik, duduk yang rapi, duduk yang manis, jangan ada yang lasak. Fokus pada firman Tuhan hari ini. Oke? Adik-adik, masih ingat nggak ya? Adik-adik cerita sebelumnya bahwa sebelum Esau dan Yakub lahir, Tuhan Allah sudah menetapkan hak kesulungan itu kepada Yakub. Tetapi karena Yakub itu berlaku curang, dia licik, Yakub nggak sabar dia menunggu janji Tuhan. Akhirnya Yakub menukar makanan dengan hak kesulungan. Adik-adik juga masih ingat kan?
bagaimana Yakub yang menipu ayahnya, Yakub yang menipu Esau abangnya, sehingga abangnya marah dan mau membunuh adiknya, yaitu Yakub. Wah, Yakub ketakutan. Bagaimana aku ini? Aku akan dibunuh oleh abangku. Lalu Yakub pergi ke Mesopotamia, ke rumah Laban, pamannya. Ya, di sana dia pergi seorang diri. Dia mengembara dengan hanya membawa sebuah tongkat saja. Adik-adik, Yakub dan Esau berpisah selama 20 tahun lamanya. Lama nggak adik-adik? Iya, lama sekali ya. Dan selama 20 tahun itu Yakub bekerja di rumah Laban pamannya. Yakub rajin bekerja. Yakub suka berdoa. Yakub diberkati oleh Tuhan Allah. Berkat Tuhan melimpah kepada Yakub. Ya, Yakub memiliki istri, Yakub memiliki anak-anak, Yakub memiliki pembantu, bahkan Yakub memiliki ternak. Berapa ekor ternaknya? 1 ekor? 2 ekor? Tidak ya sayang ya. Yakub memiliki 580 ekor ternak. Banyak sekali kan? Tuhan Allah berfirman kepada Yakub agar Yakub kembali ke negeri nenek moyangnya, ke tempat kampung ayahnya, ya. Dan Tuhan Allah berjanji bahwa Tuhan akan menyertainya, akan melindunginya. Yakub taat kepada Tuhan. Yakub melakukan perintah Tuhan, ya. Tapi walaupun Tuhan berjanji akan membuat Yakub dan Esau itu berdamai, nah rasa takut Yakub itu masih besar. Dia takut sekali bertemu dengan abangnya Esau. Ya, untuk itu tidak lupa dia berdoa, memohon kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah melindunginya. Nah adik-adik, Yakub kemudian mulai menyusun strategi. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa berdamai dengan abangnya. Dia pakai logikanya. Dia buat caranya, aku akan mempersembahkan yang terbaik kepada abangku. Aku mau supaya abangku ini kusogoklah, biar jangan marah dia sama aku, biar jangan dibunuhnya aku. Kalau aku dibunuh, bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan anak-anakku dan pembantuku dan ternak-ternakku? Untuk apa itu semuanya? Dia berpikir seperti itu. Apa caranya itu? Dia mau menyogok abangnya dengan mempersembahkan budak-budaknya, bahkan ternak, binatang ternaknya yang begitu banyak, yang 580 ekor itu. Wah, itulah caranya Yakub supaya abangnya tidak marah kepadanya. Adik-adik, setelah Yakub mempersiapkan segala sesuatunya, lalu malam itu Yakub menyendiri di seberang sungai Yabok. Di sana Yakub bergulat, Yakub bergumul dengan seorang laki-laki lama sekali, mulai dari malam sampai menjelang pagi. Ya, Yakub percaya bahwa orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan Allah. Nah, sebelum malaikat Tuhan meninggalkan Yakub, Yakub meminta berkat dari Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah memberkati Yakub. Tuhan Allah mengubah nama Yakub yang artinya penipu menjadi Israel yang artinya bergumul dengan Tuhan dan manusia
dan menang. Walaupun setelah pergulatan di Peniel itu, Yakub menjadi pincang, tapi sekarang Yakub tidak takut lagi. Ya, Yakub berhadapan dengan kekudusan Allah. Tuhan Allah memberikan keberanian kepada Yakub untuk berjumpa dengan Esau. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak berdosa. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan, harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Kan ini bagaimana hormat sama Tuhan? Hormat sama Tuhan, Kak. Gitu. Ya. Kak Nini, gimana takut sama Tuhan? Tuhan Yesus itu seram. Tuhan Yesus itu ngeri, aku takut. Begitu. Tidak ya sayang ya. Kita memiliki Tuhan Yesus itu sebagai sumber kekuatan kita, sumber pertolongan dalam hidup kita, sehingga kita merasa bersyukur, kagum akan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Adik-adik, jangan lupa, kasih Tuhan itu kepada kita sungguh sangat besar. Itu dibuktikannya ketika Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menyelamatkan kita semuanya. Jadi adik-adik, kalau kita tahu itu berdosa, kalau kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita jauhi. Adik-adik, waktu adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu atau mengikuti ibadah PA online seperti saat ini, adik-adik apakah menunjukkan sifat yang takut dan hormat kepada Tuhan? Ya. Tuhan Yesus adalah CCTV yang tidak perlu kita bayar. Ya, Tuhan Yesus adalah CCTV yang bisa melihat bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, khususnya saat kita beribadah. Apakah waktu ibadah sikap kita tidak sopan, atau kita ribut-ribut sama teman kita kiri kanan, atau kita tertidur, waktu ibadah nyanyi, Bapa terima kasih, dia bangun, siap ibadah, lalu dia kirim ke WA grup jempolnya, tanda dia ibadah. Atau mungkin adik-adik menggerutu dalam hatinya, lama kali pun ibadah ini siap, aku menghayal aja lah. Tuhan tahu itu, Tuhan melihat seperti itu. Atau mungkin adik-adik menyontek waktu membuat video ayat hafalan. Kan pikiran adik-adik, nggak taunya kakak PA itu kalau aku nyontek. Mungkin kakak PA tidak tahu kalau adik-adik itu ada yang menyontek mengirim video ayat hafalan. Tapi ada Tuhan Yesus, ada CCTV yang tidak perlu dibayar, tapi jujur. Adik-adik, mari kita bertobat. Mari kita mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak akan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Adik-adik, kenapa ya Yakub itu mendapat nama baru dari Tuhan Allah? Ya, karena Tuhan Allah melihat kejujuran daripada Yakub, kesungguhan Yakub untuk bertobat, untuk merubah kebiasaan buruk dia selama yang dulu itu dia penipu, dia berdoa, dia mohon pengampunan dari Tuhan, dia mohon berkat dari Tuhan, dia mohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan
mengabulkan doanya. Tuhan mengampuninya dan Tuhan memberi nama baru kepadanya. Dia diberi nama Israel yang artinya Tuhan memilihnya atau Tuhan menyayanginya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan semua umat manusia. Biarlah kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan, dan kita semakin menyukakan hati Tuhan. Adik-adik, seringlah membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita, supaya kita lakukan. Karena kita harus meneladani Tuhan, dan kita bisa diteladani oleh orang lain, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Seringlah berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk segala kasih setianya. Ya, memohon kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, sehingga kita memiliki persekutuan yang erat kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Percayalah, nama kita ada dalam kitab kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita dalam minggu ini dari Yesaya 43 ayat 1b. Ya, isinya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya, itu firman Tuhan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi adik-adik. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bagaimana Yakub, si penipu, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dan memohon perlindungan dari Tuhan Allah, agar Yakub tidak takut bertemu dengan abangnya Esau. Tuhan Yesus, kami mengakui banyaknya dosa kesalahan kami yang kami perbuat ya Tuhan, baik kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kami, bahkan kepada guru PA kami, bahkan kepada orang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang rindu untuk menghormati Tuhan, untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuh hati, mengenal pribadi Tuhan Yesus yang baik. Tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami untuk rajin belajar firman Tuhan, untuk suka berdoa, suka memuji Tuhan. Kami benar-benar sungguh-sungguh mengikuti PA online ya Tuhan. Kami benar-benar menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus, biarlah semuanya kami lakukan untuk semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan untuk mengagungkan serta memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami satu persatu ya Tuhan. Berkati orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan juga teman-teman PA kami. Berkati negara Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesehatan kami. Cukupkan kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang maha kaya, sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ingatkan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, kami tetap melakukan taat pada protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Amin. Kita sama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.